Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan, jurusan Administrasi Niaga D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari wabah COVID-19 bagi keadaan pasar yang ada di dunia sekarang, serta bagaimana sih uh, perubahan yang terjadi di perilaku konsumen serta pelaku bisnisnya. Seperti yang kita tahu bahwa bahaya virus COVID-19 ini amat sangat merugikan dalam menyerang berbagai aspek kehidupan, mengharuskan kita melakukan kegiatan di rumah. Pemerintah pun sudah melakukan himbauan kepada masyarakat harus tidak boleh meninggalkan rumah jika tidak penting. Dan pemerintah juga mengharuskan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah. Tidak hanya itu, kali ini saya akan membahas terkait fenomena COVID-19 yang berdampak pada pasar, perilaku konsumen, serta pelaku bisnis tersebut. Yang pertama adalah apa yang berubah di pasar. Seperti Anda tahu bahwa pasar di sini adalah wadah bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi guna untuk mendapatkan produk yang konsumen inginkan, dan bagi pelaku bisnis mendapatkan laba yang dikeluarkan dari penjualan tersebut. Pasar di sini sangat berubah drastis dikarenakan terdapat tersebarnya virus COVID-19 ini. Seperti halnya yang sudah kita tahu semua, pasar atau proses jual beli tidak bisa berjalan dengan semestinya. Konsumen atau pembeli yang tidak dapat keluar rumah atau sedang dalam menjalani proses karantina menyebabkan terganggunya proses siklus jual beli yang ada. Dalam hal ini, meskipun ada beberapa seperti pelaku bisnis yang tetap melakukan jual beli, akan tetapi omsetnya tidak sesuai dengan omset yang dihasilkan pada saat di hari-hari biasa. Dari perilaku pasar tersebut terdapat dua aspek yang berubah dikarenakan COVID-19 ini. Yang pertama itu adalah aspek perilaku konsumen. Krisis COVID-19 telah begitu ekstrim mengubah perilaku konsumen. Perubahan itu bisa bersifat sementara. Dengan mengurangi bepergian, membatasi kontak dengan orang lain, misalnya konsumen akan cenderung berbelanja online, berbelanja makanan delivery. Untuk mempermudah penjelasan saya telah membagi tiga fase yang dimana konsumen itu terdapat perubahan perilaku dalam pembelian produk. Yang pertama, fase pertama adalah ketika pandemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia. Masyarakat mulai panik karena virus ini menyebar ke seluruh dunia. Di fase ini, ketakutan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka bisa tertular oleh virus mematikan ini. Bagaimana perilaku belanja dan konsumen mereka di tengah situasi seperti sekarang? Jawabannya adalah perilaku hidup mereka itu cenderung berubah drastis, seperti menerapkan pola hidup bersih, sehat, terus memakai masker, membeli produk-produk sterilisasi, mencuci tangan, serta mengkonsumsi vitamin. Tak hanya berita hoaks dan medsos yang berlebihan mendorong kegusuran, sehingga mereka juga mulai menyetok masker, hand sanitizer, tisu basah, obat flu, atau beragam vitamin untuk mendongkrak imunitas tubuh. Jadi mereka itu membeli secara besar-besaran produk seperti hand sanitizer, terus masker dalam skala banyak untuk dipakai sendiri, nyetok di rumah. Hal ini menyebabkan kelangkaan dari produk-produk tersebut.
Yang selanjutnya ada fase kedua, yaitu pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi melonjak eh, dan beberapa pasien yang terinfeksi mulai meninggal dunia. Di fase ini ketakutan para masyarakat merangkak naik. Makanya masyarakat itu mulai membeli dan menyetok antiseptik pembersih dan obat-obatan flu. Tapi kebutuhan esensial lainnya seperti mie instan, snack, saus, sarden, serta kebutuhan pokok lainnya itu mulai di stok di rumah, jadinya pembelian secara besar. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk, mengisolasi dan mengkarantina diri sendiri di rumah dan tidak berani untuk keluar rumah. Serta masyarakat di sini mulai membatasi bepergian jika tidak terlalu penting, seperti membatasi diri, tidak pergi ke mall atau nongkrong di kafe atau makan-makan di luar atau ke tempat keramaian yang biasa mereka datangi. Mereka itu menghindari untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak terinfeksi dan tertular COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah fase ketiga. Ketika jumlah korban meninggal dunia melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam himbauan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak penting, dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari, yang bisa disebut self-quarantine. Belanja online untuk produk makanan akan melonjak tajam sehingga akan mengalami shortage barang. Dengan kelangkaan barang, maka lonjakan harga akan terjadi umumnya. Konsumen tak lagi sensitif terhadap harga. Berapapun harga yang dikeluarkan akan mereka beli untuk mengantisipasi keadaan seperti sekarang. Yang selanjutnya, dalam aspek pelaku bisnis. Dengan adanya wabah virus corona ini membuat berbagai macam pelaku bisnis terpuruk hingga berhenti untuk tidak melakukan kegiatan bisnis tersebut. Bisnis yang besar seperti restoran ataupun perhotelan dan lain-lainnya itu juga sedang mengalami penurunan jumlah penjualan atau konsumen yang dikunjungi. Akan tetapi pada bisnis besar akan tetap bisa berjalan walaupun omset atau pendapatan yang mereka biasa dapatkan itu akan menurun. Tapi akan tetap berjalan, tapi omsetnya itu akan menurun. Berbeda dengan bisnis yang kecil, mereka terpaksa berhenti dengan adanya wabah virus ini karena yang berimbas kepada pendapatan. Terus jika mereka mempunyai karyawan, mereka tidak bisa menggaji karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah apa saja yang Anda lakukan jika Anda adalah pelaku bisnis dengan situasi tersebut. Di sini jika saya mempunyai bisnis dengan situasi sekarang, kita ambil contoh, saya mempunyai bisnis makanan kecil-kecilan, yang misalnya buka stand di pinggir jalan gitu ya. Saya otomatis tidak bakal bisa berjalan, nggak bisa melakukan kegiatan jual beli di luar. Akan tetapi saya akan melakukan jual beli itu di rumah. Jadinya via delivery saya akan mendaftarkan bisnis saya itu di kayak di Gojek, kayak di Grab, untuk bisa konsumen itu bisa melakukan delivery atau pembelian secara online dan tidak datang secara langsung, serta melakukan promosi harga tentunya. Karena di situasi sekarang konsumen itu bakalan tertarik apabila promosi harga ini jika dilakukan konsumen itu akan tertarik karena di situasi seperti ini tuh keuangan atau ekonomi yang sedang sulit menimbulkan konsumen itu
agak kesulitan dalam mengatur kondisi keuangan mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atau penonton yang sudah menonton video saya. Jika kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.